offline. Pertama kali dengan offline, hari ini kita dengan online. Tapi apapun itu kita harus memanfaatkan teknologi sedemikian rupa. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang melalui risalahnya, melalui risalah yang dibawa oleh beliaunya sampai pada ayat terakhir, bahwa kita meyakini Islam sebagai agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala seperti Al-Maidah Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum al-ayah itu ya. Itu yang harus kita pertahankan sedemikian rupa. Tapi cara mempertahankannya juga tentu kita dengan meyakininya dulu. Kalau kita tidak yakin, bagaimana kita bisa mempertahankan? Nah, dengan keyakinan yang kuat itulah kemudian kita akan melanjutkan risalah ini. Yang juga perlu kita sampaikan selain salawat serta salam kepada Kanjeng Rasul adalah terima kasih kita kepada semua orang-orang Islam yang sudah menghantarkan keislaman itu kepada kita, terutama orang tua kita. Kita sulit membayangkan kalau hari ini kita tidak dilahirkan dari rahim Muslim dan dari bibit yang Islam. Kita sulit membayangkan kalau hari ini kita dilahirkan di Papua Nugini, boleh jadi kita belum Islam. Kita sulit membayangkan kalau hari ini kita dilahirkan di Cekoslovakia, barangkali kita juga tidak mengenal Islam, tapi justru mengenal pornografi di sana. Nah, ini terima kasih kepada orang tua kita, kemudian kepada guru-guru yang memberikan keagamaan kepada kita, sampai kepada semuanya, termasuk di sini adalah Wali Songo juga. Saya tidak sedang mengungkap tentang Wali Songo itu ada atau tidak, tapi yang jelas Wali Songo adalah kita ambil non konfliknya saja, bahwa ada para dai-dai yang mereka kumpul dalam ahlul khali wal abdi yang namanya Wali 9 dengan segala zaman yang ada 300 tahun itu. Oke, itu yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus mempertahankan itu. Kenapa? Setelah perang Sabil atau setelah perang Salib yang kesekian itu ke-8, itu kita kalah. Dari 8 perang Salib itu kita kalah 2 kali, tapi fatal. Maka kemudian terjadilah apa yang disebut dengan inkuisisi dan penjajahan sedemikian rupa. Nah, ketika penjajahan itu banyak sekali yang dilakukan oleh penjajah. Ada yang God Glory Gospel sedemikian rupa, ada yang ekonomi di depan, kemudian kekuasaan di belakangnya lagi, tapi agama ada di belakang lagi. Baik penjajahan klasik maupun penjajahan modern sama-sama membawa agama, membawa ideologi, membawa teologi yang ketika masuk ke daerah-daerah Islam tentu akan menggusur atau berusaha menggusur. Salah satu cara yang menggusur jelas Filipina yang dulu mayoritas Muslim, kemudian menjadi minoritas. Termasuk di Indonesia, luar di Indonesia ini bisa bertahan. Nah, apakah itu selesai setelah penjajahan? Belum. Karena sebelum penjajahan sudah ada Ghusul Fikr, penjajahan ada Ghusul Fikr, setelah penjajahan tidak ada Ghusul Fikr. Kita lanjut, Mas. Halo, kita lanjut. Ini slide-nya. Mungkin bagi teman-teman tadi. Oke. Ini apa pengertian Ghusul Fikr? Sudah dijelaskan secara terminologi saja. Ghusul Fikr adalah perang pemikiran. Pemikiran apa? Ya, perang pemikiran di mana pemikiran ini terbawa oleh ideologi dan teologi, dalam hal ini adalah keislaman. Artinya Ghusul Fikr adalah benturan pemikiran antara Islamis atau Islam sebagai sistem dan non-Islam di sana. Nah, tahap-tahapnya nanti ada tahap-tahap, ada cara yang digunakan, bahaya bila abai, dan terakhir adalah jatuh ke kehidupan yang jahiliyah. Lanjut, Mas. Halo. Lanjut slide-nya. Slide. Nah, ini. Kamu akan diperebutkan oleh bangsa-bangsa lain, sebagaimana orang-orang merebut melahap isi mangkok. Para sahabat bertanya, apakah saat itu jumlah kami sedikit, ya Rasulullah? Beliau menjawab tidak. Bahkan saat itu jumlah kalian sangat banyak.
tetapi seperti buih air bah dan kalian ditimpas penyakit wahan. Mereka bertanya, apakah penyakit wahan itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dunia dan takut kepada mati. Ini adalah warning yang diberikan oleh Rasulullah bahwa suatu saat nanti pada zamannya itu umat Islam sangat besar. Tetapi umat Islam yang sangat besar itu menjadi santapan dari semuanya. Kalau kita lihat hari-hari ini, oh ya, perang pemikiran itu adalah di tingkat pemikiran, tapi nanti akan terbuktikan juga dengan pelibasan dengan cara yang budaya atau dengan cara yang keras. Kita lihat bagaimana di India ya, hari-hari ini di India itu dengan kemenangan Bharatiya Janata Party itu yang dipelopori oleh sebuah gerakan Shiv Sena, itu sangat kuat anti-Islamnya kepada umat Islam yang ada di India. Padahal di India itu antara 10-15% itu beragama Islam. Tapi di sana kalau disebut Islam, maka dibentuk sedemikian rupa adalah orang-orang yang harus dipinggirkan, orang-orang yang teroris, orang-orang. Nah, sebutan-sebutan teroris itu adalah bagian dari Ghazul Fikr itu sendiri. Padahal di semua agama orang menyebut teroris, maka ini adik-adik perlu bagaimana juga melihat siapa itu Tate, Andre Tate, baru apa yang dilakukan oleh seluruh media massa besar mainstream, BBC, New York Times dan lain-lain, melakukan serangan-serangan pemikiran terhadap Andre Tate. Dan Andre Tate ini walaupun mungkin belum pernah mendapatkan namanya Ghazul Fikr, tapi dengan menjadi mu'alaf, dia betul-betul menjadikan dirinya dari tentara Ghazul Fikr. Bagaimana mereka, Pak Andre Tate itu membalik pemikiran-pemikiran serangan terhadap kita. Itu India tadi, bagaimana juga di Inggris, bagaimana di Amerika, dan ketika mengatakan teroris adalah Muslim. Kemudian ketika mengatakan umat tertinggal adalah Muslim. Ketika menyatakan negara-negara Muslim miskin adalah Muslim. Ketika menyebut anti ilmu adalah Muslim. Yang bahkan ketika mengatakan kita Muslim kadang-kadang diolok-olok menjadi para kaum bumi datar, para kaum dan lain-lain itu ya demikian. Itu hanya sedikit saja. Artinya bahwa dan ya, Hindustan pun melakukan serangan terhadap itu dari sisi yang ditumpangi sedemikian rupa juga. Artinya bahwa sekularisme juga menyerang sedemikian rupa karena diapa-apane Islam itu sangat tegas dan sangat tegar dalam mempertahankan nilai-nilai teologis dan ideologisnya. Termasuk hari-hari ini menurut beberapa pendeta Nasrani itu banyak berharap sekali kepada Islam karena masih tegas untuk melawan LGBT. Nah, betapa banyak gereja-gereja dan kelompok-kelompok non-Islam yang kelompok-kelompok keagamaan non-Islam yang sudah menerima LGBT, tapi Islam dari seluruhnya tidak. Hanya individu-individu yang tersesat, hanya individu-individu yang termakan oleh menjadi korban Ghazul Fikr. Nah, ini dari alat sedemikian rupa. Lanjut, Mas. Halo, lanjut. Oke. Dulu Islam sangat kuat, jelas. Pada masa-masa masa kenabian, masa sahabat Nabi, masa tabiin, sangat kuat dan seterusnya, masih kuat dan seterusnya, sampai di Spanyol kita pernah melakukan pembukaan di sana, jadi memfutuhkan Andalusia dan Eropa Barat sedemikian rupa sampai 700 tahun, di Eropa Timur juga sekitar 700 tahun, atau bahkan di Eropa Tengah itu yang benua biru itu yang kita harus terus-menerus
melakukannya sampai sekarang. Nah, ini dulu sangat kuat, tapi kemudian kita mengalami pengerobosan sedemikian rupa. Yang perlu diingat ada salah satu kalimat luar biasa dari Amir Shakib Arsalan, kalau tidak salah, mengatakan bahwa Islam menjadi lemah ketika meninggalkan ajaran-ajaran. Sementara non-Islam menjadi kuat ketika meninggalkan ajaran-ajaran. Jadi ketika Nasrani meninggalkan kekristenannya sedemikian rupa, maka muncullah bibit-bibit di sana. Islam mengalami lampu kuning dan lampu merah ketika justru mulai meninggalkan satu demi satu ajaran-ajaran Islam sedemikian rupa sampai giroh keislaman itu menurun, maka sebenarnya juga terjadi penurunan kekuatan. Nah, sadar akan kekuatan Islam, maka perlu desain melemahkannya. Dengan cara apa? Merusak moral tadi. Merusak moral, sebarkan semuanya. Jadi dirusak semuanya, permisivisme. Jadi ada ideologi yang namanya permisivisme, di mana sekelompok masyarakat, baik sekuler maupun segala sesuatu itu boleh. Ya termasuk tadi, segala sesuatu itu boleh. Jadi lakukan saja semaunya. Yang penting menghormati versi mereka. Nah itu kemudian termasuk LGBT, termasuk gak karu-karuan, free sex. Sebenarnya LGBT bukan satu-satunya, karena sebelumnya sudah ada free sex. Ada free sex, ada LGBT, ada apapun boleh itu. Itu bukan not by design, tapi semuanya desain. Didesain sedemikian rupa. Mungkin adik-adik belum belum ingat atau tidak ingat atau belum pernah mengalami bagaimana LGBT dan free sex itu sedemikian rupa, sedikit demi sedikit perjalanan untuk melakukannya itu sedikit demi sedikit. Contoh yang paling mudah adalah dulu ketika perempuan pulang dari pergi setelah maghrib, itu sudah sangat saru. Sekarang bahkan pulang jam 9, jam 10 bawa temannya saja sudah biasa, walaupun itu pakai jilbab. Nah, ini pakai jilbab, tapi permisivisme itu sebenarnya pada satu sisi dia pakai jilbab baik, tapi pada sisi yang lain ada hal-hal yang perlu ditata ulang. Nah, kalau yang pakai jilbab saja begitu, bagaimana dengan yang tidak pakai jilbab? Atau yang masih menolak jilbab? Karena tidak pakai jilbab, boleh jadi dia belum kuat. Nah, yang kedua memang menolak. Kemudian menghancurkan fikroh tadi. Isme apapun dimasukkan. Tapi bukan hanya memasukkan isme, liberalisme, kapitalisme total, kemudian komunisme, kemudian tadi ya sekularisme itu yang penting. Sekularisme berarti menaungi semua yang berbau non agama. Ini dalam rangka untuk menghancurkan, sehingga ketika kita sering kan secara tidak sadar digojoloki oleh teman-teman kita ketika kita rotok kenceng terhadap Islam, kita dilokno soalin koyo Islam dewe. Itu oleh teman-teman kita Islam sendiri. Nah, itu juga bagian dari itu. Walaupun mungkin memang perilaku kita memang terlalu kencang juga mungkin. Tapi bahwa kalimat-kalimat ini muncul. Tahun 88 dulu ketika jilbab baru diperbolehkan di kampus-kampus, tapi dengan segala fenomena yang ada. 88 dulu itu UNER ada ketiban anak-anak yang dikeluarkan dari mana? Dari SMA negeri yang pakai jilbab itu, kemudian mereka pindah ke SMA Muhammadiyah sama SMA Khadijah, mereka rata-rata keterima di UNER, ada beberapa yang di ITS. Nah, jilbab dulu itu juga nemen, tapi kita harus berjuang terus karena di sini ada benturan pemikiran, ada Ghazul Fikr jangan dimaknai kita kalah terus ya, tetapi kita juga harus melakukan secara sebaliknya. Dulu orang pakai jilbab itu juga dianggap kuno, dianggap tidak modern. Bahkan tahun 88 itu sampai ada upaya untuk melakukan degradasi jilbab itu di daerah Banten sana, ada orang masuk
pasar, kemudian diisukan jilbab racun, yaitu beberapa hari sebelumnya itu ada orang yang pura-pura pakai jilbab, yaitu ada tanda petik ya, provokator pakai jilbab, kemudian menaruh racun di beberapa makanan di pasar, kemudian banyak orang keracunan. Beberapa hari kemudian ada orang betul-betul pakai jilbab, itu masuk ke pasar dan kemudian ditawar wong sak pasar sebut dengan jilbab racun. Akhirnya muncullah istilah jilbab racun. Muncullah istilah jilbab sapi, jilbab babi. Banyak sekali. Itu bagian dari ghazul fikr. Yang kemudian sedikit demi sedikit itu harus dilakukan terus. Yang sampai akhirnya hari-hari ini kita bisa melihat bagaimana jilbab sudah tidak lagi menjadi ini. Dan kemarin sempat juga sih dilawan oleh mereka dengan kebaya lebih baik daripada jilbab, konde lebih baik daripada menutup kepala. Masih ingat ya, Mas Muntir, hal seperti itu? Ya, itu juga bagian dari ghazul fikr. Tapi bagaimana kita secara elegan kita harus mempertahankan itu. Dengan cara apa? Ya dengan cara kita yang tersadar pilih oleh Gusti Allah untuk memelihara agamanya, itu juga harus tetap menguatkan diri dengan melakukan jangan sampai ada pelarutan kepribadian. Nah, apa itu pelarutan kepribadian? Kepribadian kita larut dalam semua hal-hal yang ada di luar kita. Islam diterima, gak pati Islam diterima, sekuler diterima, dan seterusnya. Nah, padahal kita memang hidup dalam masyarakat, kita tetap hidup secara bermasyarakat, tetapi bahwa ada kepribadian tidak boleh lenyap. Karena kalau orang kehilangan harta, sesungguhnya dia belum kehilangan apa-apa. Kehilangan kesehatan, dia kehilangan sesuatu. Tapi kalau kehilangan kepribadian, sesungguhnya dia adalah orang yang kehilangan segala-galanya. Begitu juga dengan misalnya komunitas Muslim. Kalau sudah kehilangan kepribadian, maka sesungguhnya kehilangan segala-galanya. Nah, ini kalau kita lihat bagaimana dulu di masa penjajahan, sebagian besar kita bisa fight. Tetapi sebagian orang-orang yang berada di perkotaan dan kerajaan itu melemah. Ini bisa kita pelajari bagaimana dulu Mataram berdiri sebagai sebuah kerajaan Muslim yang fight, Muslim yang memang mendapat stempel dari kekhilafan yang ada di Turki sana. Kemudian kita juga tidak sedang membicarakan ini ya, khilafah atau tidak khilafah, bukan itu, tapi kita bicara sejarah bahwa simbol-simbol kesultanan semuanya itu mendapatkan legalitas dari Turki waktu itu. Nah, kemudian semakin ke sini semakin lemah. Kita melihat satu sisi yang larut kepribadiannya adalah misalnya di daerah Kasunanan dan Kasultanan, terutama di Kasunanan dan Mangkunegaran ya. Itu terasa betul. Berapa orang non-Islam di sana. Bahkan raja kemarin itu, raja yang mau dilantik itu dia menjadi mu'alaf ketika mau dilantik jadi raja. Kenapa? Ya karena memang syaratnya untuk menjadi raja harus Muslim. Nah, tapi di sini kepribadian sehari-harinya, Saman bisa melihat, Saman bisa datang ke Solo sana, masjid besar, masjid kerajaan begitu besar, apakah dipenuhi oleh anggota-anggota kerajaan? Sama sekali tidak. Di dalamnya penuh dengan intrik demikian. Itu hasil dari ghazul fikr yang dilakukan oleh Belanda. Bukan kesalahan Belanda secara total, mereka memang pekerjaannya seperti itu, tetapi kita harus mempertahankan itu. Dan adik-adik tentu masih ingat bahwa ada 5.000 sampai 6.000 ulama yang dibunuh pada masa Amangkurat. Nah, itu perlu dipelajari. Kenapa ulama ya karena ada kepribadian yang terpilih. Itu tidak mungkin dilakukan pada masa Sultan Agung. Tetapi ternyata dilakukan oleh anaknya. Lanjut. Nih, larut kepribadian, kemudian puncaknya adalah pemurtadan. Murtad itu tidak dalam hari ini puncak ya. Kalau larut kepribadian tadi boleh jadi orang-orangnya masih Islam, jenenge Islam, KTP-nya Islam, tetapi kepribadiannya sudah tidak Islam, sehingga hal-hal yang muncul dari fitrah Islamnya, akhlak Islamnya justru ditentang oleh orang-orang yang kepribadiannya terlarutkan. Nah, puncaknya adalah pemurtadan. Nah, kalau di nomor 3 itu dia masih Islam tapi sudah tidak begitu membela kepada Islam. Kalau pemurtadan dia betul-betul sudah menyampaikan bahwa dia sudah keluar dari
Islam. Nah, itu tahap-tahapnya seperti itu. Sudah merasakan belum ini ya? Kalau kita melihat di dunia keartisan. Tapi ya, bukan hanya keartisan, tapi juga di dunia kemahasiswaan. Nah, ini lumayan, class civilization-nya lumayan kuat. Kalau adik-adik ini peka terhadap itu, akan melihat di semua angkatan pasti ada. Di semua angkatan pasti ada orang-orang yang terlarutkan kepribadian. Tapi sekaligus di semua angkatan juga, kalau kita mau aktif, juga akan banyak yang menguatkan menjadi pasukan-pasukan Islam. Nah, insya Allah termasuk sampean-sampean semua ini. Kalau sudah murtad ya sudah. Pada zaman saya sudah ada yang murtad di FISIP itu. Di artis juga ada. Sekarang teman-teman. Tapi hiburan yang lain adalah class civilization yang ada diantaranya banyak juga orang yang masuk Islam, jadi mu'alaf. Itu juga bagian dari Ghazul Fikr juga. Misi zending dakwah. Nah, saya sebut tadi agama misionaris itu ada 3 ya, yaitu terutama kalau dibagi hanya 2 sih sebenarnya. Kalau Yahudi tidak misionaris, dia hanya sampai pada 3 saja, merusak akhlak, fikroh, kepribadian, sampai tidak pada pemurtadan orang supaya masuk Yahudi, tidak. Tapi kalau yang satu itu jelas misionaris, dan yang kedua misionaris adalah kita sendiri Islam. Islam selalu menggelek pasukan besar-besar juga untuk orang login ke dalam agama Islam. Ya, ini kita melihat juga bagaimana Ghazul Fikr yang dilakukan oleh lepas dari madhabnya apa, Habib Ja'far, itu bagus sekali untuk melakukan Ghazul Fikr di kalangan komika. Dia punya ilmu banyak, kemudian melakukan bagaimana menggiring orang untuk login. Nah, itu. Kemudian kalau sudah murtad, pasti loyalnya adalah kepada kekafiran atau kepada anti Muslim, anti keislaman dan seterusnya itu. Nah, semuanya diawali dengan wahan tadi, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Jangan diplesetkan hubbud dunya wa karahiyatun nikah, ya jangan ya. Nah, biasanya soalnya ketika mahasiswa dulu kalau ada mahasiswa akhir kok guru nikah disebut ini kena penyakit wahan. Hubbud dunya wa karahiyatun nikah, cinta dunia dan takut nikah, bukan itu. Tapi hubbud dunya wa karahiyatul maut. Nah, itu bagian dari yang ada. Ayo lanjut Mas. Lanjut. Pada panitia. Ganti slide. Geser. Nah, lanjut lagi kalau itu nggak usah dibahas panjang-panjang ini penjajan. Nah, ini apa alat yang digunakan? Alat yang digunakan banyak, pers dan media informasi atau media sosial itu. Penerbitan sudah jelas. Penerbitan kita dari dulu sampai sekarang ya masih ada. Walaupun sekarang penerbitan yang cetak itu sudah mulai melemah. Dalam arti melemah itu memang cetak sudah begitu melemah. Tapi tetap ada. Karena di apa-apa ini yang bisa dibaca secara sewaktu-waktu memang buku-buku yang ada. Buku ini Ghazul Fikr termasuk karangan para ilmuwan yang koyok-koyok objektif, sebenarnya tidak objektif juga. Banyak, termasuk di sini sejarah Wali Songo yang salah satu profesor menulis itu bahwa semua Wali Songo adalah Cina. Ada yang begitu. Kemudian dijelaskan demikian rupa sampai ternyata tak kira sedang mendakwahkan kepada Cina, tapi ternyata bukan. Sedang dalam rangka untuk mentaswis, meragu-ragukan bahwa sejarah Wali Songo itu adalah tidak ada, atau sejarah Wali Songo adalah blur dan seterusnya itu. Kemudian di media informasi yang lainnya, medsos yang hari-hari ini. Medsos hari ini kalau sampean-sampean adik-adik itu melihat bagaimana sejarah Islam diplesetkan di YouTube banyak sekali. Seolah-olah umat Islam tidak punya, bahkan seolah-olah umat Islam itu tidak punya jasa. Koyo-koyo jasanya adalah itu apa? Jasanya adalah justru kerusuhan-kerusuhan kok. Itu banyak sekali di YouTube tentang sejarah-sejarah yang ada. Tapi di situ juga kita juga melakukannya dalam arti bahwa kita menghadang itu dengan YouTube yang ada juga. Misalnya channel Wong Solo, Cah Solo. Channel Cah Solo itu bagus.
dulu Pak Agus Sunyoto itu entah channel siapa yang mengungkapkan itu bagus. Tapi ada hal-hal yang secara halus sekali itu tidak begitu menjelaskan peran-peran Islam, lebih kepada peran-peran Hindu dan Buddha, misalnya Asisi, walaupun Asisi ini agamanya bukan Buddha dan Hindu, tapi di situ terang sekali kayak segala sesuatu di Indonesia itu lahirnya dari sana. Kemudian ada Barnabas Bambang Nursena. Wah ini Barnabas Bambang Nursena itu murtadin, dulu Muslim. Itu kalau sudah ngisi di pengajian-pengajian dan di pers dan media informasi luar biasa itu. Kalau kita tidak punya bekal kepribadian yang kuat, akidah yang kuat, kalau kita tidak belajar tentang tauhid, dalam hal ini makna syahadatain sedemikian rupa kita pelajari, kita bisa terpental, dalam arti tidak langsung menjadi murtad, tidak, naudzubillah ya. Tapi mungkin kita akan meragukan, iki menjadi ragu-ragu. Pendidikan sama, kalau kurikulum kita, ya memang kurikulum kita lebih banyak kurikulum sekuler. Apalagi ya di perguruan tinggi negeri maupun swasta non agama, yang swasta agama siap, pendidikan agamanya juga sedikit. Yang ini kesempatan mahasiswa Muslim yang kuat untuk melakukannya. Lembaga-lembaga pendidikan yang non kuliah pun juga banyak. Sekularisme masuk di sana. Bahkan dulu pernah terbit sebuah buku yang menyatakan semua agama sama, sehingga orang boleh hari ini ke mana, ke tempat ibadah X, besok ke Y, dan seterusnya, sampai seperti itu pelarutan itu namanya. Nah, sampai tidak yakin bahwa Islam adalah sesuatu yang benar. Nah, pendidikan ini juga kita lakukan. Maka muncullah pendidikan yang bertahan di sini. Jangan dikira bahwa NU, Muhammadiyah, JSIT, Hidayatullah, dan lain-lain itu, walaupun mungkin tidak pernah belajar Ghusul Fikr, tapi itu adalah bagian dari pasukan Ghusul Fikr untuk mempertahankan keislaman itu sendiri. Nah, tapi di sana juga dibidik, perguruan Islam itu juga dibidik untuk dimasuki oleh LGBT dan seterusnya. Sama tentu sudah paham. Perguruan tinggi tertentu yang sudah dimasuki liberalisme, yang dimasuki tanda petik sosialisme, yang dimasuki permisivisme, sampai pada dosennya luar biasa, menduduki Quran saja tidak apa-apa, mirip-mirip Karo Zaitun gitu. Ya. Kemudian penerbitan dengan nomor 1 tuh hampir sama. Kemudian klub apapun, termasuk klub olahraga dan klub komunitas. Hiburan kita juga paham. Ada hiburan ini kita juga walaupun kalah, tapi kita melakukannya. Dalam arti kalah hakek. Maka ada para pencari Tuhan muncul. Kemudian ayat-ayat cinta muncul. Ayat-ayat cinta ya, yang Habibur Rahman Shirazi, Ustadz Habibur Rahman Shirazi ini, atau Gus Habibur Rahman Shirazi itu dengan menulis itu bukan tanpa tujuan. Tujuannya adalah untuk mengarahkan ulang bahwa Muslim tidak boleh hilang kepribadiannya hanya karena masalah cinta. Harus ada koridor di sana bahwa semuanya adalah dalam rangka untuk memuliakan Islam dan memuliakan agama Islam itu sendiri. Kemudian yang keenam ada yayasan dan LSM yang sedemikian rupa banyak. Lanjut Mas. Ini bahaya dalam perang pemikiran adalah tertipu dengan ucapan, penampilan, dan prestasi. Ya, ini juga ada kecenderungan beberapa orang yang dari pesantren tapi kurang adoh dulu ini, kadang-kadang terpukau wow dengan isme-isme yang baru, dengan tampilan yang baru, sehingga ketika pulang dari kampus justru tidak membawa nilai-nilai kepesantrenan, justru membawa nilai-nilai mereka. Kalau masalah ilmu eksakta, kedokteran dan lain tidak ada masalah, karena itu kemajuan yang benar-benar objektivitasnya tinggi, atau apa itu, lebih ke objektif. Tapi kalau misalnya di wilayah isme-isme yang lain, terutama di FISIP, kebetulan saya di FISIP ya, yang saya pelajari sedemikian rupa, maka sungguhnya di situ itu gelek apa itu
hal-hal yang sifatnya Islamis itu seperti mencari jarum di jerami. Sehingga kita sendiri yang harus menguatkan diri dalam kajian-kajian keislaman sedemikian rupa sehingga kita paham, oh ada indikasi bunyi indikatornya langsung, oh ini isme dari sini, oh ini isme dari sini. Sehingga ketika isme itu sudah menggejala pada seseorang, maka sungguhnya dia akan seperti mereka. Nah ini karena tertipu dengan ucapan, penampilan dan prestasi orang-orang kafir, maka sesungguhnya di sini ada loh yang murtad. Keluarganya W.S. Rendra dulu itu memilih murtad itu karena faktor ini, ucapan, penampilan dan prestasi orang-orang penjajah. Sampai W.S. Rendra ketika masuk kembali menjadi mu'alaf, masuk menjadi muslim kembali, dia sampaikan kenapa orang tuanya menjadi murtad itu karena memang secara dohir melihat ucapan orang Belanda bagus-bagus, ilmunya api-api, penampilannya api-api, prestasinya api-api. Sementara orang Jawa, karena Rendra ini juga Raden ya, orang Jawa sedemikian rupa kemudian kecenderungan pada kafiran, ya, kekaguman dan kecenderungan tersebut lambat laun melahirkan rasa cinta. Kecintaan pada orang-orang kafir yang mampu meninggalkan jati diri kaum muslimin. Nah, ini juga dalam hal kepemimpinan seringkali muncul. Nah, nggak apa-apa dipimpin dong non muslim. Sebenarnya bukan persoalan itu, tapi persoalan universalis. Kalau pemimpinnya itu departemen dan seterusnya tidak ada masalah. Tapi kalau pemimpinnya itu secara umum dan dia ternyata tidak begitu cinta kepada Islam, ya pada akhirnya justru terjadi glontorisasi atau degradasi terhadap bukan hanya jumlah Muslim, tapi juga terhadap orang-orang yang giroh keislaman yang menjadi turun. Oke, lanjut Mas. Itu bahayanya ya. Jatuh ke lembah jahiliyah. Ini adalah prasangka buruk terhadap Allah. Merasa cukup dan tidak membutuhkan petunjuk Allah. Nah, ini prasangka buruk ini titik-titik Islam nanti yang disalahkan. Kalau sudah terlarut sedemikian rupa menjadi jahiliyah, maka oposisi Islam itu. Al Islamu wal hal apa nih? Bang syariat opo bang syariat. Nah, pendidikan Islam nyatanya ya nggak ada yang maju dan akan muncul terus. Padahal itu bagian dari ketika ada kemunduran terhadap Islam itu, maka sebenarnya kita harus menyadari itu adalah kesempatan kita untuk berjuang lewat sana di pendidikan. Maka adik-adik ini merasa cukup dan tidak membutuhkan petunjuk Allah, ini juga. Kemudian sombong, kerahiban enggak. Kerahiban kita tidak membahas banyak sih, nafsu dan kesenangan setelah tradisi. Nah, saya begini, supaya ini kita juga tidak jatuh ke lembah jahiliyah, maka sungguhnya apa yang sebelumnya kita terkagum-kagum dengan itu ya kita pelajari tanpa harus melarutkan hal-hal yang ada. Lanjut. Lanjut Mas. Halo, sampun, tidak ada. Oke, terima kasih. Sampai di situ dulu. Monggo kalau memang harus dilanjutkan dengan diskusi, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Ahmad Fatoni yang telah menyampaikan materi hari ini pada kita semua ya teman-teman. Ternyata memang Gus Zulfikar ini sangat luas sekali ya. Apabila dikupas satu persatu kayaknya waktu 1 jam tuh nggak cukup ya Ustadz. Karena ini sudah banyak sekali itu materi-materinya gitu. Iya, dari banyak sisi ada Mas. Sebenarnya di YouTube juga banyak. Mulai dari Gus Zulfikar remaja, anak-anak sampai orang tua itu ada semua. Gitu ya. Jadi teman-teman juga harus pandai-pandai nih memanfaatkan media sosial seperti YouTube, Instagram, dan lain-lain itu untuk mencari ilmu teman-teman. Supaya kita itu juga bisa punya insight-insight baru termasuk perang pemikiran ini agar kita tidak jatuh pada lembah kemaksiatan itu teman-teman. Ya mungkin di sini aku akan buka sesi tanya jawab nih bagi teman-teman yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz Ahmad Fatoni tentang materi Ghostul Fikr.
bisa langsung menggunakan fitur raise hand atau bisa menyampaikan pertanyaannya di kolom chat ya teman-teman. Apabila ada yang ingin disampaikan kepada Ustadz Ahmad Fatoni atau ingin berdiskusi nih teman-teman kepada Ustadz Ahmad Fatoni. Karena materi hari ini tuh sangat menarik sekali nih teman-teman untuk dibahas lebih lanjut itu. Mungkin kami persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya atau ingin menanggapi sesuatu. Monggo teman-teman bisa menggunakan fitur raise hand atau kolom chat. Mudah-mudahan tidak ada yang tidur ya, soalnya videonya anu. Videonya Jam-jamnya tidak ada yang tidur kelihatan. nih. Tapi insya Allah para teman-teman ini sudah terbiasa kuliah jam segini juga. Jadi Oh gitu ya. ya jadi nggak ada yang tidur insya Allah. Monggo teman-teman, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Bisa raise hand langsung ya teman-teman. Mas Mundir ini FK, Bukan, saya teknik, Ustadz. teknik. Teknik apa Teknik. ini? Di ini, Sains Data, yang bagian kayak ini, apa, pecahannya informatika gitu. Jadi bagian Oh. ngoding seperti itu. Jadi masuk fakultas apa, Mas? Fakultas Teknologi Maju, atau yang biasa kalau di kampus-kampus lain itu namanya Fakultas Teknik. Kalau di Oh, BEM itu namanya FTMM, Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin gitu, oh Ustaz. bukan anu ya, bukan teknologi informasi ya? Bukan, mungkin, Ustaz. Ya. Tapi kayak sejenisnya gitu. Tapi Oh, di sejenis BEM ya. namanya demikian. Kampusnya di mana? B, C, A? Saya di kampus C, Ustaz. Kampus C ya. Iya, iya. Ya, ya. Saya dulu di kampus B sebelah timur itu. Mungkin ini Ustaz, saya ingin bertanya sesuatu nih Ustaz. Iya, Yang monggo. lagi booming sekarang nih Ustaz. Tentang pondok pesantren Al Zaitun nih Ustaz. Yang sepertinya itu membuat seperti beberapa madhab yang katanya itu ada madhab Soekarno Ustaz. Nah ini apa masuk dari bagian dari perang pemikiran Ustaz? Apa sih Yes. sebenarnya kayak apa orang oknum-oknum seperti itu tuh punya maksud tertentu untuk membuat perpecahan dalam Islam atau apa gitu Ustaz? Karena juga kita tahu bahwasannya materi-materi yang mereka sampaikan itu banyak yang menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Mungkin Ya. gimana tanggapannya? Oke. Oke. Ya, ini di apa dihilangkan dulu ininya screenshotnya. Oh iya, Oke. teman-teman. Oke. Oke. Jadi begini ya, apa Az-Zaitun atau KW9 itu tidak berdiri sendiri. Jadi awalnya dulu itu tahun 60 sejak keberdayaan PNI sama PKI waktu itu berdaya sedemikian rupa, Masyumi dihilangkan, sudah Masyumi dibubarkan, sebelumnya ada DITI yang hilang, yang diberangus sedemikian rupa, ya memang DITI kan memang negara dalam negara itu. Maka kemudian ada bagian dari mereka yang mempelajari bagaimana menjayakan Islam. Awalnya begitu, awalnya loh ya, awalnya. Maka muncullah yang namanya Isa Bugis. Isa Bugis ini seorang guru agama yang bagus sebelumnya di Aceh, kemudian menerjemahkan sedemikian rupa tentang agama Islam, sehingga ada buku Risalah Isa Bugis itu atau Nubuah Isa Bugis itu memberikan pelajaran demikian rupa yang sangat rasional. Nah, ini awalnya. Jadi ingin membangun sebuah masyarakat Islam yang semuanya ngaji, orang-orang yang ngaji, kemudian negaranya maju, Islamnya maju, dan tapi itu kemudian seperti biasanya karena dia tidak mainstream kepada Al-Quran dan As-Sunnah, lebih kepada tafsiran ro'yi pemikirannya sendiri, maka juga pada akhirnya justru mempertanyakan apa benar hadis ini adalah kata-kata Rasul, apa betul hadis itu adalah ucapan Kanjeng Nabi, apa betul, dan seterusnya. Muncullah itu, maka kemudian muncullah gerakan ingkarus sunnah atau ingkarul hadis itu ya. Nah itu tidak sendirian, karena setelah itu muncul lagi apa yang disebut dengan lembaga kerasulan. Lembaga kerasulan itu meyakini bahwa Rasul itu selalu ada. Nabi memang Rasul, tapi
bahwa Rasul secara individual tidak ada, tapi lembaga kerasulannya itu ada. Maka kemudian mereka membentuk lembaga kerasulan. Sama, itu dipengaruhi oleh Isa Bugis dan kemudian mereka sama-sama ingkarus sunnah. Nah, ini yang kemudian diadopsi oleh dua kelompok besar yang lain, yaitu yang satu yang namanya Al-Qiyadah Al-Islamiyahnya Ahmad Mossadegh, yang sama-sama ingkarus sunnah, dan dia bahkan kemudian lebih ekstrim daripada lembaga kerasulan, mengangkat dirinya sebagai nabi setelah topo di Gunung Sindur. Ini agak aneh nih. Dan kemudian ketika keluar dari penjara dia mendirikan Gavatar. Gavatar masih ingat ya, gerakan apa Nusantara itu loh. Nah, itu sama, dia mendirikan dua sekaligus sebagai sebuah komune-komune yang dibawa kepemimpinannya, yaitu Gavatar dan Milah Ibrahim. Nah, di sisi lain tahun 90-an, medio 90-an, pengidap Isa Bugis atau pengidap ingkarus sunnah itu, mereka membentuk sebuah KW namanya KW 9. KW 9 itu kemudian merekrut sebagian kecil orang-orang bekas-bekas Darul Islam dan NII, Negara Islam Indonesia, tapi sebagian besar justru merekrut orang-orang yang punya gairah Islam tetapi tidak punya ilmu. Banyak sekali yang masuk ke sana dengan membagi menjadi dua, masa Makkiyah dan masa Madaniyah. Jadi kalau Mas Muntir belum pernah ketemu orang pengikut Zaitun, ya nanti mudah-mudahan tidak ketemu ya. Kalau saya sendiri pernah 2 kali rumah saya didatangi oleh orang Zaitun, dan saya pernah tanda petik ditanya macam-macam oleh mereka ketika saya mengkonversikan beberapa orang Zaitun untuk kembali kepada Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi artinya masuk ke dalam Islam secara mainstream. Yang ya saya kembalikan tanda petik saya kembalikan ya. Saya omong-omongan biasa dan seterusnya, pada akhirnya meninggalkan Zaitun. Dan di situ banyak sekali mendapat informasi dari orang itu dari banyak hal, termasuk ada di beberapa orang yang sudah sempat jadi mereka Zaitun itu benar-benar cetakan. Artinya itu ada yang sengaja untuk merusak barisan Islam yang mainstream. Itu memang begitu. Yang jenenge KW 9 sebenarnya juga tidak ada, zaman biyen juga tidak ada. KW itu ya sampai 7, itu pun sudah hangus kan. KW itu sampai 7 dan sudah hangus semua, sudah bertobat semua, sudah balik ke masyarakat, sudah balik ke mainstream Islam, tapi tiba-tiba muncul KW 9. Mereka kadang kalau di hadapan orang-orang menyatakan KW itu bukan komandemen wilayah, tetapi kelompok wali 9. Unik juga itu. Nah, itu betul-betul sunnah. Dan kalau di luar mereka tidak sholat. Kalau di luar kan tidak sholat. Kalau di Zaitun, wallahu alam. Tapi kalau di luar mereka waktunya sholat tidak sholat karena masih masa Makkiyah. Tapi pengajiannya getol, ya. Pengajian mereka getol. Mereka menggunakan Quran terjemah Depak itu kemana-mana dan perekrutannya, dan mereka mengangkat pegawai negeri sendiri. Saya percaya kalau siapa Panji Gumilang itu adalah presiden dalam kepresidenan. Nah, dan itu repotnya kan tidak dihanguskan, tetapi dibiarkan. Dan pembelajarannya, santri-santrinya, tanda petik sebenarnya bukan santri. Kalau di Zaitun itu kan ada dua, yaitu santri murni yang orang luar itu yang nggak ngerti apa-apa, dan santri dalam. Santri dalam adalah anaknya orang-orang KW 9. Nah, yang kemarin banyak menyanyikan lagu Salum Aleiham itu kebanyakan bukan santri dalam, bukan santri luar, tapi adalah orang-orang KW 9 yang sedang ada di sana. Karena mereka punya pertemuan-pertemuan. Apakah mereka bagian dari lembaga survei? Menurut saya, karena mereka sedang melakukan dakwah-dakwah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan atau tidak. Gampangannya ini, mainstream kita adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Apakah itu NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, dan seterusnya, Salafi, dan seterusnya, itu mainstreamnya tetap Ahlussunnah wal Jamaah. Karena sangat mengakui Al-Quran dan hadis demikian rupa. Tafsiran-tafsirannya nanti tafsirul Quran bil Quran atau tafsirul Quran bil hadis. Kalau ini tidak. Itu Quran langsung diterjemahkan
oleh ro'i mereka dan kemauan mereka dalam membangun sebuah kerajaan namanya Kerajaan Zaitun itu atau Kerajaan KW9. Nah, itu Nek Mas Mundir dan adik-adik ketemu hal-hal yang unik. Salah satunya adalah bahwa kalau sudah dibaiat oleh mereka, maka setiap bulan harus membayar sekian banyak kepada tanda petik kepada komunitasnya. Kalau wajar, kalau 2,5% kan wajar. Kalau ini enggak, target angka. Jadi kenapa Zaitun besar? Walaupun misalnya tidak dibiayai oleh negara, tidak dibantu oleh negara, itu dia juga sudah besar. Kenapa? Karena mereka punya pasukan-pasukan yang gelek duit. Nah, ini sebenarnya kalau kita offline lebih enak ini. Ya itu diantaranya. Jadi tetap harus berhati-hati terhadap Zaitun, Lembaga Kerasulan, Gavatar, masih ingat ya, Gavatar membawa banyak orang minggat ke Kalimantan waktu itu. Ada yang namanya Milah Ibrahim. Nah, itu semua yang ingkarul sunnah atau ingkarul hadis yang mengelompok ke dalam itu. Beda dengan yang KW-KW yang lain tadi. Kalau yang KW-KW yang lain masih Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kalau ini Al-Quran tok dengan terjemahan mereka dan Al-Hadis atau As-Sunnahnya hilang. Iya, ditafsirkan dengan ROI mereka. Gitu Mas Mundir. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Namun ya, Mas Mundir pernah membaca baca. Ini tapi terbit tahun awal 2000. Namanya Pondok Pesantren Zaitun dan Problematikanya. Belum baca Ustaz. Ya, jadi itu sudah lama sebenarnya. Kita tahu itu juga sudah sejak lama. Baik. Tapi tidak menutup kemungkinan Ustadz, bagi kita itu juga ya mungkin kita berharap tidak bertemu ya Ustadz dengan oknum seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kita juga nanti mesti akan bertemu gitu. Nah, mungkin Ustadz punya saran atau penjelasan kepada teman-teman mahasiswa di sini nih yang kita kan secara sudah semuanya mahasiswa yang itu dituntut untuk bisa berperilaku secara cerdas dan efisien dalam menghadapi semua masalah. Mungkin Ustadz punya saran kira-kira apa sih yang harus dilakukan teman-teman mahasiswa apabila menjumpai oknum-oknum yang dirasa itu membawa perubahan namun menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah gitu, yang itu membawa penyimpangan dari Islam. Itu bagaimana Ustaz sebaiknya? Itu yang kalau yang khusus yang tadi itu ya, memang yang dibidik adalah para mahasiswa karena mereka tetap berkeyakinan mahasiswa adalah sarang agen perubahan yang nanti punya pengaruh banyak. Nah, di sini yang tinggalkan saja ketika ada yang terlalu banyak menggunakan akalnya dan menafsirkan hal-hal itu dengan tafsirannya sendiri dan kemudian dia tidak umum. Misalnya walaupun mendakwakan demikian rupa ternyata dia tidak sholat 5 waktu. Semangat Islamnya sangat tinggi, pengajiannya sangat tinggi, tapi yang paling utama adalah dari sholatnya. Sholat 5 waktu enggak. Kemudian bagaimana memandang kewajiban pakai jilbab. Nah itu biasanya yang KW9 kalau belum masuk ke Madinatul Zaitun, dia tidak wajib pakai jilbab. Kemudian juga tentang infak yang dipaksakan. Infak yang dipaksakan itu dia terlalu cepat membaiat orang kemudian mentarget infak tertentu. Dan dia punya levelitas demikian rupa sampai pada presidennya atau imamnya namanya Panji Gumilang itu. Jadi memang kalau dijelaskan secara verbal tidak begitu, tapi nanti kalau mengalami sendiri yaitu baru kita diskusi bisa merasakan betul. Kenapa? Karena serangan-serangan itunya dalil-dalilnya kalau kita belum pendasaran dengan kuat maka sesungguhnya kita juga kewalahan untuk karena mereka sudah terbina sedemikian rupa. Tapi insya Allah ketika kita kembalikan kepada ala NU, ala Muhammadiyah, ala Persis, ala Salafi, ala Al-Irsyad, insya Allah tidak keluar dari wilayah-wilayah itu, ala Jamaah Tabligh juga ya. Dan pokoknya sholat 5 waktunya oke, jilbabnya oke, niat oke, dan seterusnya, insya Allah pasti masih dalam naungan Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kalau sudah murni ro'yu, pemikiran, nah itu nanti ya. Nah, ini sebenarnya perlu ada komunitas yang menyampaikan tanda petik korban-korban
korban-korban mereka. Nah, itu perlu ada biar terasakan betul, oh ini ciri-cirinya. Okay. Kalau saya tidak pernah jadi korban, tapi saya mendengarkan korban. Nah, mendengarkan korban. Yang saya maksud korban adalah dia sudah baiat, sudah ini dan seterusnya. Nah, kalau saya sedang diajak, saya tolak. Ya, saya masih ingat kok rumahnya mana, dia jabatannya apa di sebuah komunitas itu dan kemudian komunenya mana. Tuh, Mas Mendir. Okay. Baik Ustadz, terima kasih banyak. Sebenarnya ini sebuah topik yang sangat menarik untuk dibahas berkelanjutan. Tapi karena mohon maaf Ustadz, keterbatasan waktu kita harus Ya, ya. mencukupkan semua sesinya sampai di sini. Okay. Semoga segala materi yang Ustadz sampaikan tadi bisa menjadi berkah bagi Ustadz sendiri maupun bagi teman-teman semuanya yang ada di sini. Bisa menjadi amal jariah bagi kita semua dan bisa bermanfaat bagi kehidupan kita ke depannya tentunya. Okay. Amin, amin ya Rabbal Amin, Alamin. amin, amin. Sebelum itu, Ustadz, dari kami panitia ada penyerahan sertifikat sebagai bentuk tanda terima kasih kami atas kesempatan waktu yang telah Ustadz berikan pada siang hari ini untuk sama-sama berbagi kepada teman-teman semuanya. Mungkin dari panitia yang bertugas bisa share screen untuk sertifikat dari Ustadz Ahmad Fatoni dan untuk panitia dokumentasi bisa mendokumentasikan penyerahan sertifikat kepada beliau. Baik, Nggih. Eh, saya hitung 1 sampai 3 nggih. 1, 2, 3. Nggih, sekali lagi Ustadz. 1, 2, 3. Siap. Terima kasih. Okay. baik sekali lagi terima kasih saya Mas sampaikan. Munir, Ya, nanti rekamannya bisa dikirim. oh nggih, insya Allah nanti akan kita sampaikan ke Ustadz. Okay. Ya, semoga selalu diberikan rezeki yang berkemudahan, juga dilancarkan secara aktivitasnya, nggih Ustadz. Sehat selalu. Amin, 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 amin. Untuk adik-adik juga tetap Amin. semangat, tetap selamat. Amin. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Mungkin jika Ustadz Fatoni ada aktivitas selanjutan, kami silakan untuk meninggalkan meeting. Oke, Terima terima kasih kasih. kembali Ustadz. Mohon maaf atas segala Oke, kata terima maupun kasih. perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Ustadz. Amin, amin, amin. Baik teman-teman, alhamdulillah kita sudah sama-sama simak materi tentang Bos Wolfiger. Namun, seperti biasa nih teman-teman, untuk semakin memahamkan nih terhadap materi Bos Wolfiger, kita akan sama-sama melakukan post teman-teman yang akan dilaksanakan dalam waktu 3 menit. Mungkin bagi panitia yang bertugas bisa untuk mengirimkan link post kepada teman-teman sekalian yang ada di Zoom. Baik, berikut adalah link post test dari materi Gus Zulfikar. Bisa sama-sama teman-teman akses ya. Untuk waktu pengerjaannya adalah selama 3 menit, teman-teman. Baik, apakah sudah bisa diakses semua, teman-teman? Baik, karena saya tidak melihat kata tidak bisa, baik bagi panitia bisa untuk share screen timer selama 3 menit, dan untuk teman-teman semuanya diharapkan mengerjakan post test dengan semaksimal mungkin. Baik, panitia, untuk share screen waktu 3 menit, bisa dimulai dari sekarang.
Baik, teman-teman sekalian, untuk waktu pengerjaan post-testnya diharapkan bagi teman-teman untuk segera submit post-test yang sudah dikerjakan. Baik, teman-teman, tanpa terasa waktu sudah berjalan begitu lama, tibalah saatnya saya untuk pamit undur diri. Atas segala kesalahan maupun perbuatan, mewakili rekan kerja yang bertugas, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan kepada rekan-rekan MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustadz Ahmad Fatoni yang sudah menyampaikan materinya yaitu Ghostly Speaker serta moderator kita yaitu Saudara Ahmad Mundir. Jazakallah khair kepada teman-teman semua karena telah mendengarkan materi kita pada siang hari ini. Nah, untuk acara selanjutnya yaitu akan ada FGD yang nantinya teman-teman bisa memasuki breakout room sesuai dengan kelompok yang telah dibagi. Nah, mungkin teman-teman bisa bergabung, ada breakout room yang sudah disiapkan oleh panitia. Untuk kelompoknya sudah diberitahu di grup ya. Nah, kepada teman-teman sekali lagi dipersilakan untuk bisa masuk ke breakout room kelompok FGD masing-masing. Untuk kelompoknya ada yang lupa bisa dicek lagi di grup pendaki di sana dari wanita udah nge-share ya untuk kelompok dari FGD. Jadi teman-teman bisa langsung masuk ke dan 3 kelompok akhwat. Bisa bergabung dan selamat berdiskusi selama 35 menit ke depan ya. Lagi buat teman-teman yang masih ada di ruang utama Zoom, boleh dipercepat ya untuk masuk ke breakout room masing-masing. Kalau ada kendala, boleh disampaikan